Sewa hati sang konglomerat. Elena, seorang wanita muda yang berjuang di tengah kerasnya kehidupan kota, terjebak dalam lilitan utang yang tak kunjung selesai. Ketika hidupnya mencapai titik nadir, sebuah tawaran tak terduga datang dari Raka Wiratama, seorang konglomerat tampan dan dingin yang terkenal dengan kekayaannya yang tak terhitung. Raka membutuhkan seseorang untuk berpura-pura menjadi pacarnya guna mempertahankan citranya di hadapan para investor dan keluarga besarnya. Elena, yang terpaksa menerima tawaran itu demi melunasi hutangnya, memulai kehidupan baru sebagai pacar kontrak sang konglomerat. Namun, semakin dalam Elena masuk ke dunia Raka, semakin ia menyadari bahwa di balik kesempurnaan hidup Raka, ada rahasia kelam dan luka batin yang sulit diobati. Perlahan-lahan, hubungan mereka yang awalnya hanya bisnis mulai berkembang menjadi sesuatu yang lebih rumit. Tetapi, Raka yang keras kepala dan selalu menjaga jarak tak mudah membuka hatinya. Elena pun harus menghadapi berbagai rintangan, termasuk ancaman dari orang-orang yang tak ingin melihat Raka bahagia. Ketika cinta dan rahasia bertabrakan, Elena harus memutuskan apakah ia akan tetap bertahan dan berjuang untuk Raka, atau meninggalkan permainan berbahaya ini sebelum hatinya hancur. Akankah Elena dan Raka menemukan cinta sejati di balik kepalsuan yang mereka jalani? Atau hubungan mereka hanya akan berakhir dalam kebohongan yang menyakitkan? Like, komen, dan subscribe untuk mengikuti kisah penuh drama dan romansa ini. Elena duduk termenung di dalam apartemen kecilnya yang hanya diterangi oleh cahaya redup lampu meja. Tumpukan tagihan yang tak terbuka menumpuk di meja. Sudah berminggu-minggu ia mencoba mencari pekerjaan tetap yang layak, namun takdir seakan tidak berpihak padanya. Teleponnya bergetar di atas meja, memecah keheningan. Nama sahabatnya, Maya, terpampang di layar. "El, aku ada sesuatu yang penting buat kamu." Suara Maya terdengar antusias di ujung telepon. "Kalau ini tentang lowongan kerja di kafe lagi, aku nggak sanggup, Mei. Gajinya nggak cukup buat nutup utang-utang ini." Elena menghela napas panjang, seakan semua beban hidupnya menempel di pundaknya. "Bukan itu," Maya tertawa pelan. "Aku ketemu seseorang. Dia punya tawaran buat kamu. Tapi ini bukan pekerjaan biasa." "Tawaran apa? Apalagi ini, Mei?" Elena mulai merasa waspada. Maya selalu punya ide-ide gila. "Dengar dulu. Ada seorang pengusaha kaya raya, Raka Wiratama. Dia butuh seseorang untuk berpura-pura jadi pacarnya selama beberapa bulan. Kamu hanya perlu menghadiri acara-acara sosial bersamanya dan bersikap mesra di depan publik. Dan bayaran yang dia tawarkan, kamu bisa melunasi semua utangmu dalam 1 bulan." Elena terdiam. Nama Raka Wiratama tidak asing di telinganya. Dia adalah konglomerat muda yang sering muncul di halaman majalah-majalah bisnis. Tampan, sukses, dan dingin. Pria itu dikenal tak pernah terlibat skandal, tapi selalu menjadi pusat perhatian media. "Kamu serius, Mei? Dia nyari pacar sewaan?" Elena hampir tak percaya. Ini terdengar seperti ide gila yang hanya ada di film. "Iya,
dan dia membutuhkanmu segera. Kamu tahu kan dia sedang berada di bawah sorotan media, karena keluarganya menekan dia untuk segera menikah. Ini cuma akting. El, kamu nggak perlu jatuh cinta atau semacamnya. Cukup hadir, senyum, dan jadi pacarnya selama beberapa waktu. Elena terdiam, pikirannya berputar cepat. Hidupnya selama ini penuh dengan kesulitan finansial. Ini bisa jadi kesempatan untuk membebaskan diri dari segala utang dan memulai hidup baru. Namun, tawaran ini terdengar terlalu gila. Bagaimana bisa dia berpura-pura menjadi pacar seorang pria seperti Raka Wiratama? Maya, ini aneh banget. Aku nggak yakin. Elena, kamu butuh uang, kan? Ini kesempatan emas. Kamu nggak perlu berpikir dua kali. Ini hanya sementara. Setelah kontrak selesai, kamu bebas. Maya mendesak. Dengan ragu, Elena mengangguk meskipun Maya tak bisa melihatnya. Baiklah, aku akan coba bertemu dengannya. Tapi aku nggak janji. Keesokan harinya, Elena mendapati dirinya berdiri di depan gedung megah milik Raka Wiratama. Jantungnya berdegup kencang saat ia melangkah masuk ke lobi mewah yang terasa seperti dunia lain dibandingkan apartemen sempitnya. Seorang wanita berpakaian rapi menjemputnya dan membawanya naik ke lantai paling atas, ke sebuah ruang konferensi yang lebih mirip galeri seni. Pintu besar itu terbuka, dan di sana duduklah Raka Wiratama, pria yang selama ini hanya dilihatnya di televisi. Dia bahkan lebih tampan dari yang Elena bayangkan. Tinggi, berkarisma, dan berwajah dingin tanpa ekspresi. Tatapan matanya langsung mengunci ke arah Elena, menelanjangi setiap sudut dirinya dengan sorotan tajam. Kamu Elena, kan? Suaranya rendah, dalam, dan sedikit berwibawa. Elena menelan ludah, berusaha tetap tenang. Iya, saya Elena. Duduklah, katanya, menunjuk kursi di depannya. Maya sudah memberitahuku tentang situasimu. Aku tidak ingin membuang waktu. Ini murni urusan bisnis. Aku butuh seseorang yang bisa memainkan peran ini dengan sempurna, tanpa melibatkan perasaan. Kau harus bisa menjaga citra di depan media dan keluargaku. Elena mengangguk pelan, meski hatinya terasa berdebar. Dan, apa yang kamu harapkan dari saya? Tepatnya, kamu hanya perlu tampil di beberapa acara, menemaniku dalam pertemuan keluarga, dan bersikap mesra saat media ada di sekitar. Aku akan membayar dengan jumlah yang cukup besar, cukup untuk melunasi seluruh utangmu dan menambah sisa untukmu memulai hidup baru. Elena hampir tak bisa bernapas mendengar jumlah yang disebutkan. Angka itu jauh di luar imajinasinya. Hidupnya akan berubah drastis. Ini gila, gumam Elena. Meskipun pikirannya mulai menerima bahwa ini mungkin satu-satunya jalan keluar dari kesulitan finansialnya. Jika kamu setuju, kita akan mulai segera. Tidak ada ruang untuk keraguan, Elena, ujar Raka dengan nada tegas. Matanya terus mengawasi ekspresi Elena. Elena menatapnya sejenak, lalu mengambil napas dalam. Ini bukan kehidupan yang dia impikan,
Tetapi mungkin ini adalah pintu yang dibuka untuknya saat semua jalan tertutup. Aku setuju, jawabnya dengan mantap. Raka mengangguk tanpa senyum, lalu berdiri. Bagus, kita mulai besok. Elena berjalan keluar dari gedung dengan perasaan campur aduk, antara takut dan penuh harapan. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di depan, tetapi satu hal yang pasti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Keesokan harinya, Elena berdiri di depan cermin di apartemen kecilnya. Maya telah membantunya memilih gaun malam yang pas untuk acara pertama bersama Raka. Sebuah gaun hitam sederhana yang tetap terlihat elegan dengan sedikit sentuhan glamor pada bagian bahunya. Meskipun Elena merasa tidak nyaman dengan pakaian seperti ini, dia tahu bahwa malam ini adalah awal dari perannya sebagai pacar sewaan sang konglomerat. Tenang, Elena. Ini cuma permainan sementara, gumamnya pada diri sendiri, mencoba menenangkan jantungnya yang terus berdegup kencang. Sebuah mobil mewah berhenti di depan gedung apartemennya, tepat di waktu yang dijanjikan. Elena menarik napas dalam, mengambil tas kecilnya, dan melangkah keluar. Sopir yang rapi membukakan pintu, dan Elena masuk ke dalam mobil dengan hati-hati. Di sana, duduklah Raka, pria yang kini menjadi pacar kontraknya. Dia mengenakan setelan hitam yang sempurna, dengan aura dingin dan berwibawa yang selalu melekat padanya. "Siap?" tanya Raka singkat. Suaranya tetap tanpa ekspresi. Elena mengangguk pelan. Meskipun dalam hatinya, ia merasa semua ini sangat surreal. Acara malam ini adalah gala amal yang dihadiri oleh banyak pengusaha besar dan tokoh publik. Media pasti akan ada di sana, jadi kita harus terlihat meyakinkan, lanjut Raka sambil menatap lurus ke depan. Elena menarik napas dalam-dalam. Aku akan melakukan yang terbaik. Perjalanan menuju gala itu sunyi. Raka jarang bicara, dan Elena pun tidak tahu harus memulai percakapan dari mana. Ketika mereka tiba di lokasi acara, Elena hampir tidak percaya melihat megahnya tempat tersebut. Karpet merah digelar dengan kilatan kamera yang tak henti-hentinya menyambar setiap tamu yang datang. Raka keluar lebih dulu, kemudian berjalan memutar untuk membukakan pintu mobil bagi Elena. Dengan anggun, dia mengulurkan tangannya untuk membantu Elena turun dari mobil, dan detik itu juga, semua mata tertuju pada mereka. Kamera-kamera langsung mengarah pada pasangan yang terlihat sempurna tersebut. Elena tersenyum kecil, mencoba mengatasi rasa gugupnya. Tangannya berada dalam genggaman Raka, yang tetap tenang dan dingin seolah sudah terbiasa menghadapi sorotan seperti ini. Mereka berjalan beriringan memasuki aula, sementara suara-suara bisik-bisik mulai terdengar di sekitar mereka. Siapa wanita itu? Pacar barunya. Ya, cantik sekali. Desas-desus langsung beredar, dan Elena merasa dirinya terjebak dalam dunia yang begitu asing. Di dalam aula, mereka disambut oleh para tamu VIP yang sebagian besar mengenal Raka secara profesional. Elena harus memasang wajah ramah, meskipun hatinya terasa tegang. Raka memperkenalkan dirinya sebagai kekasihnya dengan sikap yang sangat tenang, dan Elena bermain sesuai peran. "Ini Elena, pacar saya,"
ujar Raka singkat kepada setiap orang yang mereka temui. Perkenalan demi perkenalan berlangsung, dan Elena semakin merasa bahwa dia hanya pion dalam permainan yang rumit ini. Namun, yang membuatnya bingung adalah betapa sempurnanya Raka memainkan perannya sebagai kekasih yang penuh perhatian. Sesekali, dia merangkul pinggang Elena, memberikan senyum tipis di hadapan tamu, dan bahkan berbicara dengan nada lembut yang membuat seolah mereka benar-benar pasangan bahagia. Namun, meskipun Raka tampak hangat di depan orang lain, Elena bisa merasakan jarak dingin yang selalu ada di antara mereka saat tidak ada yang memperhatikan. Tatapannya yang selalu tampak waspada, sikapnya yang penuh perhitungan, membuat Elena bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar permainan pura-pura ini. Saat gala berlangsung, Elena tidak bisa mengabaikan satu hal, kehadiran seorang wanita cantik yang terus memandang mereka dari kejauhan. Wanita itu berambut panjang gelap dan mengenakan gaun merah mencolok. Tatapannya penuh rasa ingin tahu dan cemburu. "Siapa dia?" tanya Elena pelan pada Raka, saat mereka duduk di meja bersama tamu lainnya. Raka mengikuti arah pandangannya. "Itu Sandra, mantan tunanganku." "Mantan tunangan?" Elena hampir tersedak. Fakta ini tidak pernah disebutkan dalam kontrak. Raka mengangguk tanpa menunjukkan ekspresi apapun. "Keluarga kami pernah ingin menjodohkan kami, tapi aku tidak pernah tertarik." Elena menatap Sandra yang kini tengah berjalan mendekat. Wanita itu cantik, memancarkan aura yang kuat, dan jelas bukan seseorang yang bisa diabaikan begitu saja. Saat Sandra sampai di meja mereka, senyum tipis muncul di wajahnya. "Raka, sudah lama tidak bertemu," sapanya dengan nada manis yang terkesan palsu. "Dan ini pacarmu?" "Elena," jawab Raka dingin. "Ini Sandra, teman lama." Elena mengulurkan tangan, mencoba tetap tenang. "Senang bertemu denganmu." Sandra menjabat tangan Elena, tapi tatapannya penuh dengan pertanyaan yang tidak terucapkan. Elena bisa merasakan ketegangan yang menggantung di udara. "Aku tidak tahu kalau kamu sudah punya pacar baru," ujar Sandra sambil memandang Raka. Nadanya hampir terdengar menantang. "Ya, hal-hal berubah," jawab Raka singkat, tidak menunjukkan tanda-tanda ingin melanjutkan percakapan. Namun, Sandra tampak tidak puas. Tatapannya bergeser ke arah Elena dengan senyum tipis yang tidak ramah. "Aku harap kamu tahu apa yang kamu lakukan. Raka bukan orang yang mudah ditebak." Elena merasa ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini, tapi sebelum dia sempat menanggapi, Sandra sudah pergi meninggalkan mereka. Elena menoleh ke arah Raka, yang tampak tak terganggu. Namun, di balik ketenangannya, ada sesuatu yang membuat Elena merasakan bahwa hubungan mereka yang palsu ini bisa menjadi lebih rumit dari yang dia bayangkan. Dan itu baru permulaan. Setelah insiden dengan Sandra, Elena merasa suasana berubah semakin aneh. Gala amal itu berjalan lancar, tetapi pikiran Elena terus berputar pada pertemuan dengan mantan tunangan Raka. Ada sesuatu yang tidak diucapkan, sebuah rahasia yang terasa menggantung di udara. Saat mereka meninggalkan aula gala malam itu, Elena duduk di dalam mobil,
diam 1000 kata. Raka, seperti biasa, tampak tenang dan terkontrol, seolah kejadian tadi tidak ada artinya. Namun, Elena tak bisa menahan diri untuk berpikir. Apa sebenarnya yang terjadi antara Raka dan Sandra? Dan kenapa Raka terlihat begitu tenang di tengah situasi yang penuh ketegangan itu? Apakah semuanya baik-baik saja antara kamu dan Sandra? Elena akhirnya memberanikan diri bertanya. Raka meliriknya sekilas, lalu kembali menatap lurus ke depan. Itu tidak penting. Tapi aku bisa merasakan ada ketegangan di antara kalian. Raka menghela napas pelan. Sandra selalu suka mendapatkan apa yang dia inginkan. Sayangnya, aku bukan salah satu dari keinginannya yang terwujud. Jawaban itu membuat Elena semakin penasaran. Tetapi dia tahu bahwa menekan Raka lebih jauh mungkin hanya akan memperkeruh suasana. Mereka kembali dalam keheningan saat mobil bergerak menuju apartemen Elena. Ketika mereka tiba di depan gedung apartemennya, Raka memutar tubuhnya sedikit, menatap Elena dengan mata yang lebih lembut dari biasanya. Terima kasih sudah bermain peran dengan baik malam ini. Kamu melakukannya dengan sempurna. Elena tersenyum kecil, tetapi perasaan asing yang mulai merayap dalam hatinya tidak bisa diabaikan. Apakah dia mulai peduli pada Raka lebih dari sekadar pekerjaan? Apakah pria dingin dan penuh perhitungan ini mulai menyusup ke dalam hatinya tanpa ia sadari? Ini pekerjaan yang harus kulakukan, jawab Elena sambil berusaha menjaga profesionalitas. Raka mengangguk, tetapi dia tidak segera pergi. Ada jeda panjang sebelum dia akhirnya berkata, "Kita akan bertemu lagi besok untuk acara makan malam bisnis. Pastikan kamu siap." Elena mengangguk, meskipun perutnya terasa tegang. "Baik, sampai besok." Setelah Raka pergi, Elena berdiri di pintu apartemennya dengan perasaan campur aduk. Apa yang sebenarnya dia lakukan? Ini semua hanya kontrak, sebuah permainan peran. Tapi kenapa setiap kali dia berada di dekat Raka, ada perasaan yang mulai tumbuh? Dan apa yang sebenarnya disembunyikan pria itu? Malam itu, Elena berbaring di tempat tidurnya, mencoba untuk tidur, tetapi pikirannya tidak bisa berhenti memikirkan tentang Raka. Apakah dia lebih dari sekadar majikan dalam kontrak ini? Ataukah perasaan ini hanya ilusi yang akan segera menghilang? Keesokan harinya, Elena menerima pesan dari Raka. Jemputan untuk makan malam bisnis pukul 7 malam. Pakai sesuatu yang elegan. Elena menatap pesan itu sambil menghela napas panjang. Ini hanya makan malam bisnis. Tetapi entah mengapa, dia merasa malam ini akan lebih rumit dari sekadar acara formal. Saat malam tiba, sebuah gaun elegan yang lebih anggun dari sebelumnya menghiasi tubuhnya. Rambutnya tertata sempurna, dan make-upnya membuatnya tampak lebih dewasa dan berkelas. Dia harus terlihat sempurna, apalagi di hadapan para pebisnis besar yang akan hadir malam ini. Mobil Raka kembali menjemputnya tepat waktu, dan kali ini, suasana di dalam mobil terasa berbeda. Raka sesekali melirik arah Elena. Tatapannya lebih lama dari biasanya, seolah menilai penampilannya. "Bagus," komentarnya singkat,
Tetapi itu cukup untuk membuat jantung Elena berdebar. Saat mereka tiba di restoran mewah, Elena segera menyadari bahwa malam ini bukan hanya makan malam bisnis biasa. Para tamu yang hadir adalah konglomerat papan atas, para investor besar, dan beberapa tokoh masyarakat. Raka memperkenalkan Elena kepada mereka dengan caranya yang tenang dan penuh wibawa, membuat Elena merasa seperti berada dalam dunia yang benar-benar berbeda. Namun, di tengah keramaian itu, Elena tidak bisa menyingkirkan perasaan bahwa Raka mulai memperlakukannya lebih dari sekadar pacar sewaan. Setiap gerakan Raka, setiap kali dia menatap Elena, ada sesuatu yang terasa lebih dalam dari sekadar permainan pura-pura. Di akhir makan malam, ketika semua orang telah pergi, Raka mengajak Elena berjalan-jalan di taman restoran. Suasana sepi, hanya mereka berdua, diterangi oleh lampu-lampu taman yang hangat. Untuk pertama kalinya, Elena merasakan suasana yang jauh lebih intim dengan Raka. "Kenapa kamu melakukan ini, Raka?" tanya Elena tiba-tiba. Suaranya pelan namun penuh rasa ingin tahu. "Kenapa kamu menyewa seseorang untuk berpura-pura jadi pacarmu?" Raka berhenti berjalan dan menatap Elena dengan tatapan yang sulit diartikan. Karena dalam dunia ini, kepercayaan adalah mata uang yang paling mahal. Jika mereka berpikir aku punya kehidupan pribadi yang stabil, mereka lebih mudah percaya padaku. Jawaban itu, meskipun terdengar logis, masih terasa hampa bagi Elena. Dia merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dalam di balik semua ini, sesuatu yang belum Raka ungkapkan. "Mungkin bagi mereka, itu logis," balas Elena. "Tapi bagaimana denganmu? Apa benar ini yang kamu inginkan?" Raka terdiam sejenak, lalu mengalihkan pandangannya ke arah langit malam. "Mungkin tidak, tapi kadang-kadang kita tidak punya banyak pilihan." Elena merasakan ada luka yang tersembunyi di balik kata-kata itu, dan untuk pertama kalinya, dia melihat sisi Raka yang lebih manusiawi, sisi yang selama ini tertutupi oleh dinginnya sikapnya. Ketika mereka kembali ke mobil, Elena merasa hubungan mereka mulai berubah. Ini bukan lagi sekadar kontrak profesional. Ada perasaan yang mulai tumbuh, baik dari pihak Elena maupun Raka. Tapi apakah ini nyata? Ataukah hanya ilusi dari permainan yang mereka ciptakan? Dan apa yang akan terjadi jika permainan ini berakhir? Keesokan harinya, Elena merasa canggung. Percakapan dengan Raka di taman restoran malam sebelumnya terus terngiang di pikirannya. Ada sesuatu yang berbeda dalam cara Raka memandangnya. Seolah-olah dia tidak lagi memandang Elena hanya sebagai pacar sewaan, melainkan lebih dari itu. Sore harinya, sebuah pesan dari Raka muncul di ponsel Elena. "Besok, ada pertemuan dengan investor baru. Aku butuh kamu untuk hadir lagi. Pakaian formal. Detail nanti." Elena menghela napas pelan. Pekerjaan ini, yang awalnya hanya untuk mengisi kantongnya dan bertahan hidup, kini mulai menjadi sesuatu yang rumit. Hubungannya dengan Raka, seorang konglomerat yang memegang kendali penuh atas hidupnya saat ini, mulai kabur batasnya. Di dalam pikirannya, Elena terus bertanya-tanya, apakah perasaannya terhadap Raka mulai berubah? Dan yang lebih penting,
Apakah Raka merasakan hal yang sama? Esok harinya, saat Elena tiba di kantor Raka untuk pertemuan tersebut, suasananya terasa lebih tegang dari biasanya. Raka tampak serius dan sibuk, memberikan instruksi pada para stafnya. Namun saat melihat Elena memasuki ruangan, dia menghentikan pekerjaannya sejenak. "Kamu siap?" tanya Raka. Matanya menelusuri penampilan Elena yang tampil sempurna dengan setelan formal hitam yang anggun. "Seperti biasa," jawab Elena dengan senyum profesional, meskipun di dalam hatinya ada rasa gugup yang tak bisa dijelaskan. Raka mengangguk dan mereka berdua berjalan ke ruang rapat, di mana beberapa investor besar sudah menunggu. Suasana pertemuan formal itu berjalan sesuai rencana. Namun Elena bisa merasakan tatapan Raka yang beberapa kali menoleh ke arahnya. Tidak seperti biasanya, kali ini ada lebih dari sekadar profesionalisme di tatapan Raka. Setelah pertemuan selesai, Raka mengajak Elena ke ruang kerjanya. Di sana, untuk pertama kalinya sejak mereka memulai kontrak ini, Elena merasakan suasana yang lebih intim. "Elena," ucap Raka pelan, duduk di belakang mejanya. "Aku ingin bicara jujur." Elena mengangkat alis, penasaran dengan perubahan nada suaranya. "Tentang apa?" Raka terdiam sejenak, seolah mencari kata-kata yang tepat. "Selama kita bekerja sama, aku sadar ada sesuatu yang berbeda. Awalnya, aku pikir ini hanya permainan. Tapi aku mulai merasa bahwa apa yang kita lakukan tidak hanya sekadar peran." Elena tertegun. Perasaannya mulai tak terkendali. Apakah Raka akan mengatakan hal yang sama seperti yang dia rasakan? "Apa maksudmu?" tanya Elena, mencoba untuk tetap tenang meskipun hatinya berdebar keras. Raka bangkit dari kursinya, berjalan mendekat dan berdiri di depannya. "Aku tak tahu kapan tepatnya perasaan ini muncul. Tapi aku tak bisa mengabaikan bahwa aku merasa lebih dari sekadar hubungan profesional denganmu." Elena merasa seluruh dunianya berputar. Perasaan yang selama ini dia coba hindari, kini diungkapkan secara terang-terangan oleh Raka. Apakah ini nyata? Ataukah hanya bagian dari permainan yang lebih besar? "Aku tidak ingin memaksamu," lanjut Raka, suaranya lebih lembut. "Tapi aku harus jujur pada diriku sendiri. Aku mulai peduli padamu, lebih dari sekadar mitra kerja." Elena terdiam, tak tahu harus berkata apa. Sejak awal, dia tahu bahwa hubungan ini adalah kontrak. Tapi sekarang, semua terasa jauh lebih rumit dari yang pernah dia bayangkan. "Aku..." Elena berusaha mencari kata-kata. "Aku tak tahu harus bilang apa." Raka menatapnya dalam, tatapannya seolah memohon pengertian. "Kita bisa berhenti sekarang, jika itu yang kamu mau. Atau kita bisa melihat kemana ini membawa kita." Hati Elena berdebar kencang. Di satu sisi, dia tahu bahwa ini adalah hubungan yang tidak biasa. Di sisi lain, ada sesuatu dalam diri Raka yang membuatnya ingin melangkah lebih jauh. "Aku butuh waktu," jawab Elena akhirnya. Suaranya bergetar. Raka mengangguk pelan. "Tentu. Ambil waktu sebanyak yang kamu butuhkan. Aku tidak akan memaksamu."
Elena menghela napas lega. Namun, meskipun dia telah mendapatkan waktu, satu hal yang pasti, hubungan ini telah berubah. Dan tidak ada yang tahu bagaimana akhirnya. Malam itu, di apartemennya, Elena duduk di depan jendela, menatap keluar ke kota yang gemerlap. Pikiran tentang Raka terus berputar di kepalanya. Apakah dia harus melanjutkan hubungan ini? Ataukah lebih baik berhenti sekarang sebelum semuanya semakin rumit? Ponselnya berbunyi. Pesan dari Raka lagi. Kali ini, lebih pribadi. Jaga dirimu. Aku akan menunggumu. Elena tersenyum tipis. Mungkin dia perlu memberi dirinya sendiri kesempatan. Dan mungkin Raka bukanlah pria dingin dan tak berperasaan seperti yang dia kira selama ini. Elena merasa jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Pikirannya terus dipenuhi oleh kata-kata Raka. Bagaimana bisa pria yang begitu kuat, penuh kendali, dan terkesan tak tergoyahkan mengakui bahwa dia memiliki perasaan untuknya, di saat kontrak mereka jelas-jelas hanyalah permainan. Namun, Elena tahu, ini bukan permainan lagi. Hari-hari berikutnya, Elena mencoba menjauh. Dia tak segera membalas pesan Raka, tak mau langsung terlibat lebih jauh. Ada dinding yang ia bangun untuk melindungi dirinya. Namun tak bisa ia pungkiri bahwa dinding itu mulai runtuh. Setiap kali telepon berdering, dia berharap itu dari Raka. Ada kerinduan yang tak mau ia akui. Namun, Raka lebih sabar dari yang dia duga. Pesannya tetap datang, tapi tidak mendesak. Tidak ada pertanyaan penuh tekanan, hanya pesan singkat yang menunjukkan perhatian. Sesederhana, "Bagaimana harimu?" Sampai suatu malam, ketika Elena baru pulang dari pekerjaannya yang lain sebagai pelayan bar, dia menemukan sebuah kotak kecil di depan pintu apartemennya. Tidak ada nama pengirim, hanya inisial R. Dengan ragu, Elena membuka kotak itu dan menemukan gaun malam hitam yang begitu elegan. Di dalamnya ada catatan kecil. "Aku ingin mengajakmu ke sebuah tempat istimewa besok malam. Jika kamu siap, aku akan menunggumu di depan apartemen pukul 8. Elena menggigit bibirnya, bingung antara rasa penasaran dan ketakutan untuk terjebak lebih jauh. Apa yang sebenarnya Raka inginkan darinya? Apakah ini sekadar sikap seorang pria yang bosan? Atau ada niat yang lebih dalam? Keesokan harinya, jam dinding menunjukkan pukul 7 malam. Elena memandangi gaun hitam di tempat tidurnya. Hatinya masih dipenuhi kebimbangan. Namun pada akhirnya, dia memutuskan untuk mengenakannya. Ketika dia bercermin, dia hampir tak mengenali dirinya sendiri. Terlihat begitu berbeda dari Elena yang biasanya hanya memakai seragam pelayan bar. Saat keluar dari apartemennya, Raka sudah menunggu di luar, berdiri di samping mobilnya yang mewah. Saat melihat Elena, mata Raka tampak berbinar, seolah melihat sesuatu yang mempesona. "Kamu terlihat luar biasa," puji Raka dengan nada tulus. Elena bisa merasakan bahwa itu bukan sekadar basa-basi. Dia mencoba meredam rasa canggung dengan tersenyum kecil. "Terima kasih." Mereka masuk ke mobil, dan selama perjalanan,
Suasana terasa anehnya nyaman. Raka tidak banyak berbicara, hanya menyetel musik pelan di latar belakang, memberikan Elena ruang untuk berpikir. Hingga akhirnya, mereka tiba di sebuah restoran eksklusif yang berada di puncak gedung pencakar langit, memberikan pemandangan kota yang menakjubkan. Mereka duduk di meja yang sudah dipesan di tepi jendela besar. Langit malam diwarnai dengan gemerlap lampu kota, menciptakan suasana romantis yang hampir memabukkan. Namun, Elena tak bisa sepenuhnya menikmati keindahan itu. Dia masih bertanya-tanya, apa maksud Raka mengajaknya ke tempat ini? Raka memandang Elena, sejenak terdiam sebelum akhirnya berbicara. Aku tahu ini mungkin tampak terlalu cepat, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku serius dengan perasaanku. Elena terdiam. Ini terlalu cepat. Hubungan ini dibangun di atas dasar kebohongan, sebuah kontrak, transaksi bisnis. Bagaimana bisa perasaan yang tulus muncul dari situ? Aku tidak meminta jawabanmu sekarang, lanjut Raka. Aku hanya ingin jujur. Sejak pertama kali aku bertemu denganmu, ada sesuatu dalam dirimu yang berbeda. Kamu bukan sekadar pacar sewaan untukku, Elena. Kamu adalah seseorang yang membuatku merasa hidup lagi. Elena mencoba mencerna kata-katanya, namun sebelum dia bisa merespons, Raka melanjutkan, aku tahu latar belakang kita berbeda, tapi aku ingin kita mencoba. Aku tidak akan memaksamu, tapi aku tidak bisa menahan diri untuk tidak berharap. Elena merasa terjebak di antara perasaannya sendiri. Apa yang Raka katakan mungkin terdengar manis, tapi apakah ini benar-benar tulus? Atau hanya bagian dari permainannya sebagai pria kaya yang biasa mendapatkan apapun yang dia inginkan? Maksudmu, kamu benar-benar serius? Tanya Elena dengan ragu. Raka mengangguk pelan. Iya, aku tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya. Tapi denganmu, semuanya berbeda. Kebisuan melanda mereka. Elena tak tahu harus berkata apa. Perasaannya campur aduk, antara tertarik, cemas, dan curiga. Namun, ada sesuatu dalam diri Raka yang membuatnya ingin percaya, meski logikanya terus berkata lain. Aku butuh waktu untuk memikirkan ini, jawab Elena akhirnya. Suaranya bergetar. Tentu saja, jawab Raka dengan senyum hangat. Ambil waktu sebanyak yang kamu butuhkan. Namun, sebelum percakapan mereka berlanjut, sebuah pesan tiba di ponsel Raka. Raut wajahnya berubah serius saat dia membacanya, dan tanpa berkata apa-apa, dia berdiri. Aku harus pergi, katanya dengan nada tergesa-gesa. Ada masalah mendesak di perusahaan. Aku akan menghubungimu nanti. Elena menatapnya dengan kebingungan. Masalah apa? Raka tak menjelaskan lebih jauh, hanya melemparkan senyum cepat sebelum pergi. Aku akan memberitahumu nanti. Saat Raka meninggalkan restoran, Elena merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar masalah perusahaan. Apapun itu, sepertinya akan mengubah segalanya. Malam itu, Elena duduk di apartemennya, memikirkan semua yang terjadi. Ada sesuatu dalam cara Raka bersikap yang membuatnya gelisah.
Seolah-olah pria itu sedang menyembunyikan sesuatu yang besar. Apakah Raka benar-benar tulus? Atau ini semua hanyalah bagian dari skenario yang lebih besar? Satu hal yang pasti, hidup Elena tidak akan pernah sama lagi setelah malam ini. Hari-hari berikutnya terasa aneh bagi Elena. Setelah makan malam itu, Raka seakan hilang dari peredaran. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan, dan tidak ada tanda-tanda bahwa dia akan kembali dalam waktu dekat. Elena mulai merasa gelisah, bahkan sedikit terluka. Meskipun dia bukan siapa-siapa dalam kehidupan pria itu, keheningan Raka membuatnya bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Elena mencoba sibuk dengan pekerjaannya, tapi pikirannya terus melayang pada malam itu, pada tatapan penuh makna Raka, pada janji yang belum terpenuhi. Ada perasaan bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi, sesuatu yang mungkin melibatkan Raka lebih dalam dari yang bisa dia bayangkan. Namun, tak lama setelah itu, Elena menerima sebuah pesan singkat. Pesan itu datang dari nomor yang tidak dikenal, tapi pesannya cukup jelas. Aku tahu siapa dirimu. Jauhi Raka sebelum kau terlibat lebih dalam. Pesan itu membuat Elena terhenyak. Siapa yang mengirimnya? Dan kenapa mereka tahu tentang dirinya? Jantungnya berdetak kencang, dan perasaan cemas mulai melanda. Apakah ini peringatan? Ancaman? Siapa yang ingin dia menjauh dari Raka? Tak ingin langsung panik, Elena memutuskan untuk tetap tenang. Mungkin ini hanya seseorang yang iseng atau seseorang yang salah paham tentang hubungannya dengan Raka. Tapi, firasat buruk itu tetap ada. Ketika malam semakin larut, Elena memutuskan untuk mencoba menelepon Raka. Namun, seperti yang ia duga, panggilan itu tidak dijawab. Hanya suara operator yang berbicara. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Ketika dia mulai merasakan kegelisahan yang lebih dalam, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu apartemennya. Elena terkejut. Siapa yang datang di jam selarut ini? Dengan hati-hati, dia melangkah menuju pintu dan mengintip melalui lubang kecil di pintu. Wajah yang dia lihat di sana membuatnya terdiam sesaat. Raka. Tanpa ragu, dia membuka pintu. Raka? Tanyanya. Suaranya terdengar bingung sekaligus lega. Di mana saja kamu? Wajah Raka tampak kusut. Jauh berbeda dari citra sempurna yang biasa ia tampilkan. Matanya lelah, dan raut wajahnya penuh kecemasan. Kita harus bicara, katanya singkat, masuk ke apartemen tanpa menunggu undangan. Elena menutup pintu, masih bingung dengan sikap Raka yang berbeda dari biasanya. Apa yang terjadi? Dia bertanya. Suaranya dipenuhi kekhawatiran. Raka terdiam beberapa detik, menatap Elena dengan tatapan berat. Ada sesuatu yang harus aku ceritakan kepadamu, Elena. Sesuatu yang mungkin akan mengubah cara pandangmu tentangku. Elena merasakan ketegangan di udara. Kamu menakutiku, bisiknya. Raka menghela napas panjang sebelum berbicara. Aku tidak bisa jujur tentang semua hal sejak awal. Ada bagian dari hidupku yang gelap, yang aku sembunyikan darimu karena aku takut.
Takut kamu akan meninggalkanku." Elena menatapnya tanpa berkata-kata, menunggu penjelasan lebih lanjut. "Aku tidak hanya seorang konglomerat," lanjut Raka dengan suara lebih pelan. "Aku juga terlibat dalam sesuatu yang berbahaya. Bisnis yang tidak selalu berjalan sesuai hukum. Dan aku terlibat terlalu jauh." Elena terdiam, mencoba mencerna kata-kata itu. Maksudmu, kamu terlibat dalam bisnis ilegal?" Raka menunduk, mengangguk. "Aku tidak pernah ingin ini terjadi, tapi beberapa tahun lalu, aku membuat keputusan yang salah, dan sekarang aku terjebak. Orang-orang yang aku ajak bekerja bukanlah orang-orang yang bisa aku tinggalkan begitu saja. Dan baru-baru ini, mereka mulai mengancam, bahkan mengancam orang-orang terdekatku." Elena mundur selangkah. "Orang-orang terdekatmu? Seperti siapa?" Raka menatapnya dengan tatapan serius. "Termasuk kamu, Elena." Jantung Elena seakan berhenti. "Aku?" "Iya," jawab Raka. "Itulah kenapa aku tidak menghubungimu. Aku mencoba melindungimu dari mereka. Tapi mereka sudah tahu tentangmu, dan sekarang kamu dalam bahaya." Elena merasakan hawa dingin merayap di seluruh tubuhnya. Semua ini terasa seperti mimpi buruk yang terlalu nyata. Apa yang mereka inginkan dariku? Raka menggelengkan kepalanya. "Mereka tahu aku peduli padamu. Mereka berpikir bisa menggunakanku melalui kamu." Elena terdiam, terperangkap dalam rasa takut dan ketidakpastian. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanyanya. Suaranya bergetar. Raka menatapnya dengan tekad yang kuat. "Aku akan menyelesaikan ini, Elena. Tapi kamu harus menjauh dariku untuk sementara waktu. Aku tidak ingin kamu terluka karena kesalahanku." "Tidak," kata Elena dengan nada tegas, meskipun rasa takut masih membayangi hatinya. "Aku tidak bisa begitu saja meninggalkanmu sekarang, Raka. Jika kita bersama dalam ini, maka kita akan menyelesaikannya bersama." Raka tampak terkejut oleh keberanian Elena. "Elena, ini terlalu berbahaya." "Tidak peduli," potong Elena. "Aku tidak akan lari. Jika kamu ingin aku terlibat dalam hidupmu, maka aku akan terlibat sepenuhnya, baik atau buruk." Raka menatapnya dalam-dalam, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa benar-benar terhubung dengan seseorang. Elena bukanlah wanita biasa, dan dia tahu bahwa bersamanya bukanlah keputusan yang mudah. Tapi sekarang, dengan segala bahaya yang mengintai, dia tahu satu hal pasti: dia tak ingin kehilangan Elena. "Aku akan melindungimu," janji Raka. Suaranya penuh ketulusan. "Aku akan melakukan apa saja untuk memastikan kamu aman." Namun, di balik semua janji itu, Elena merasa bahwa badai besar sedang menuju ke arah mereka. Dan kali ini, mereka berdua harus bersiap menghadapi bahaya yang lebih besar dari sekadar permainan perasaan. Hari-hari setelah pengakuan Raka terasa seperti berada di tepi jurang bagi Elena. Setiap langkah yang ia ambil terasa penuh dengan ketidakpastian. Setiap tatapan orang asing di jalan membuatnya waspada.
Bayangan tentang ancaman yang disampaikan oleh Raka menghantuinya setiap malam, meskipun dia mencoba menutupi ketakutan itu dengan kepercayaan bahwa Raka bisa melindunginya. Namun, satu hal yang tak bisa diabaikan oleh Elena adalah perasaannya terhadap Raka. Entah bagaimana, meskipun tahu bahwa pria itu terlibat dalam dunia gelap, ia tetap merasa terikat kuat. Seolah-olah Raka adalah api yang membakar, dan Elena tidak bisa menjauh dari panasnya. Suatu malam, Elena sedang duduk di apartemennya, merenungi semua yang telah terjadi, ketika tiba-tiba ponselnya berdering. Nomor yang tidak dikenal lagi. Dengan jantung yang berdetak kencang, ia mengangkat panggilan itu. Elena. Suara di seberang terdengar dingin dan tajam. Aku sudah bilang padamu untuk menjauhi Raka. Ini peringatan terakhirku. Jika kau tetap bersamanya, kau akan menyesal. Sebelum Elena sempat menjawab, telepon itu terputus. Tangannya gemetar saat ia menurunkan ponsel. Ancaman itu semakin nyata. Kini, bukan hanya pesan singkat yang ia terima, tetapi panggilan langsung yang mengancam keselamatannya. Di tengah rasa takut yang melanda, pintu apartemennya diketuk. Suara ketukan itu membuat Elena terlonjak. Siapa yang datang pada malam selarut ini? Dengan perasaan was-was, ia mendekati pintu dan mengintip melalui lubang kecil. Raka. Elena membuka pintu. Wajahnya memancarkan kelegaan bercampur kecemasan. Raka, kau di sini. Raka masuk dengan cepat dan menutup pintu di belakangnya. Wajahnya tampak lebih serius daripada biasanya. Kita harus segera pergi, katanya tanpa basa-basi. Mereka sudah semakin dekat. Aku tak bisa membiarkanmu di sini sendirian. Apa yang sebenarnya terjadi, Raka? Tanya Elena. Suaranya penuh kekhawatiran. Baru saja aku mendapat panggilan telepon mengancam dari seseorang. Apa yang mereka inginkan dariku? Raka menggenggam tangan Elena. Matanya penuh dengan keseriusan. Mereka tahu kau adalah kelemahanku, Elena. Mereka tahu aku peduli padamu, dan itu yang membuatmu menjadi sasaran. Orang-orang ini tidak bermain-main. Mereka ingin aku menyerah dalam bisnis ilegal ini, dan mereka akan melakukan apa saja untuk membuatku tunduk, termasuk menyakiti orang-orang yang aku sayangi. Elena menatap Raka dengan tatapan takut. Jadi, apa yang akan kita lakukan? Apa ada cara untuk menghentikan mereka? Raka menggigit bibirnya. Matanya gelap dan penuh dengan beban. Aku sudah mencoba menyelesaikan ini sendiri, tapi mereka terlalu kuat. Satu-satunya cara untuk membuatmu tetap aman adalah... Dia berhenti, seakan ragu untuk melanjutkan. Apa? Desak Elena. Apa cara satu-satunya? Kita harus kabur, jawab Raka akhirnya. Aku punya beberapa teman yang bisa membantu kita melarikan diri dari kota ini. Kita bisa mulai hidup baru di tempat lain, jauh dari semua ini. Elena terpaku. Kabur. Meninggalkan semua yang telah ia bangun di sini. Pekerjaannya, kehidupannya, segalanya. Tapi ketika ia melihat ke dalam mata Raka,
Ia tahu bahwa ini bukanlah lelucon. Bahaya yang mengintai mereka nyata, dan keputusan harus diambil sekarang. Elena, aku tahu ini berat, kata Raka, menunduk sedikit. Tapi aku berjanji, jika kita bisa keluar dari sini, aku akan meninggalkan dunia itu. Aku akan mulai dari awal. Demi kita. Aku tidak ingin terus hidup seperti ini. Dan aku tidak ingin kau terluka karena aku. Elena merasa hatinya bergejolak. Di satu sisi, meninggalkan semua yang dia kenal terdengar seperti keputusan yang mustahil. Namun di sisi lain, dia tidak bisa menolak perasaan bahwa Raka benar-benar ingin berubah. Ada harapan, meski tipis, bahwa mereka bisa memulai hidup baru bersama. Tapi apakah dia siap untuk mengambil risiko sebesar itu? Aku akan ikut denganmu, jawab Elena akhirnya, meski suaranya sedikit gemetar. Aku percaya padamu, Raka. Tapi kau harus jujur denganku. Tidak ada lagi rahasia di antara kita. Raka tersenyum kecil, senyum yang penuh rasa syukur. Aku berjanji, Elena, tidak ada lagi kebohongan. Kita akan mulai dari awal. Namun, perjalanan mereka untuk melarikan diri tidak semudah yang mereka kira. Ketika mereka menuju bandara dengan mobil Raka, sebuah mobil hitam mulai mengikuti mereka dari belakang. Raka segera menyadari apa yang terjadi. Kita diikuti, bisiknya, matanya sesekali melirik kaca spion. Elena menoleh ke belakang, melihat mobil itu mendekat. Apa yang harus kita lakukan? Raka menginjak pedal gas lebih dalam, mencoba meningkatkan kecepatan. Kita harus kehilangan mereka sebelum kita sampai di bandara. Jika tidak, mereka akan menemukan kita sebelum kita sempat pergi. Elena menggenggam sabuk pengamannya dengan erat. Jantungnya berdebar kencang. Mobil mereka melaju semakin cepat, berbelok tajam di beberapa tikungan, tetapi mobil hitam itu masih berada di belakang mereka, tidak melepaskan jarak sedikit pun. Aku tahu jalan pintas, kata Raka tiba-tiba, membelokkan mobil ke jalan kecil yang lebih sempit. Elena berdoa dalam hati, berharap jalan pintas ini benar-benar akan berhasil. Mereka terus melaju, melintasi gang-gang kecil dan jalan-jalan sempit, hingga akhirnya mobil hitam itu mulai menghilang dari pandangan. Namun, Elena tahu bahwa ini belum berakhir. Mereka masih harus sampai ke bandara dan keluar dari kota ini secepat mungkin. Ketika mereka akhirnya tiba di bandara, Elena merasakan sedikit kelegaan. Tapi rasa lega itu hanya bertahan sekejap. Di pintu masuk, dua pria berjas hitam sudah menunggu mereka. Mata Raka melebar saat melihat mereka. Kita terlambat, bisiknya. Siapa mereka? Tanya Elena. Matanya tertuju pada dua pria yang tampak seperti preman. Mereka bekerja untuk orang yang mengejarku, jawab Raka dengan nada tegas. Mereka datang untuk memastikan kita tidak pergi kemana-mana. Elena merasakan jantungnya berdebar kencang. Mereka benar-benar terpojok sekarang. Bagaimana mereka bisa keluar dari situasi ini? Elena berdiri mematung di samping Raka. Matanya tak bisa lepas dari dua pria berjas hitam yang kini bergerak mendekati mereka. Di tengah keramaian bandara,
Perasaan terpojok semakin menguat. Kerumunan penumpang yang sibuk berlalu lalang membuat suasana semakin menegangkan. Seakan dunia ini tetap berjalan normal sementara bahaya mengintai mereka. Raka menggenggam tangan Elena erat-erat, mencoba menenangkan dirinya sendiri sambil berpikir cepat. Dia tahu bahwa mereka tidak punya banyak waktu. Setiap detik berharga untuk melarikan diri sebelum dua pria itu menyudutkan mereka. "Jangan panik," bisik Raka sambil menatap lurus ke arah pintu keluar darurat. "Kita harus cari cara untuk keluar dari sini tanpa menarik perhatian. Ikuti aku, tapi jangan terlihat gugup." Elena mengangguk, meski seluruh tubuhnya terasa tegang. Mereka berjalan dengan langkah cepat namun terkontrol, menyelinap di antara orang-orang yang sedang antre dan sibuk dengan koper mereka. Raka dengan cekatan memimpin jalan, melewati beberapa toko souvenir yang dipenuhi turis. Namun, di belakang mereka, dua pria itu semakin dekat. Elena bisa merasakan napasnya semakin berat. Ketakutan mulai merambat ke seluruh tubuhnya. Mereka sudah terlalu dekat. Mereka tak mungkin bisa lolos hanya dengan berjalan. "Raka," Elena berbisik, suaranya penuh kecemasan. "Mereka mendekat. Kita tidak akan sempat." Raka menyadarinya juga. Dengan cepat, dia berbelok ke arah yang berbeda, masuk ke dalam toko kafe kecil. "Kita harus sembunyi dulu," katanya pelan, matanya melirik cepat ke seluruh ruangan. "Tunggu di sini, aku akan pikirkan cara." Namun, sebelum mereka bisa bersembunyi lebih jauh, salah satu pria berjas hitam masuk ke kafe. Matanya langsung tertuju pada mereka. Elena merasa seluruh darahnya membeku. Dia mencoba menarik napas dalam-dalam, tetapi tak ada udara yang terasa cukup. Ini bukan mimpi buruk, ini kenyataan. Raka segera menyadari bahwa mereka telah terdeteksi. Tanpa pikir panjang, dia meraih lengan Elena dan berlari secepat mungkin menuju pintu belakang kafe. Terdengar suara kursi-kursi jatuh berantakan ketika mereka bergegas keluar, menimbulkan keributan yang tak bisa dihindari. Di luar, lorong sempit bandara terbentang di depan mereka. Mereka terus berlari, namun pria-pria itu sudah mulai mengejar, dan jarak di antara mereka semakin menipis. "Kita tidak akan bisa terus begini," Elena berteriak di antara napasnya yang terengah-engah. Raka berhenti sejenak, mencari celah. Matanya bergerak cepat ke segala arah. Mereka beruntung. Sebuah pintu dengan tanda "akses khusus" terbuka sedikit di ujung lorong. Tanpa pikir panjang, Raka menarik Elena masuk ke dalam. Lorong kecil yang mereka masuki tampak seperti bagian dari area pemeliharaan bandara. Sempit dan berliku, lorong itu seolah tak berujung. Mereka terus melangkah, berharap bisa keluar dari jalur musuh. Setiap langkah terasa seakan mereka berpacu dengan waktu. Namun, ketika mereka mencapai ujung lorong, Elena melihat pintu besar tertutup dengan kuat. Dia mencoba membuka, tetapi terkunci rapat. Tidak ada cara lain kecuali berbalik. "Tidak mungkin kita terjebak di sini," gumam Elena panik. "Apa yang harus kita lakukan?" Raka menghampiri, memeriksa kunci pintu dengan cepat.
Tidak ada jalan lain. Tapi dia tidak menyerah. Aku punya ide, katanya sambil mengeluarkan telepon genggamnya. Aku akan menghubungi temanku yang bekerja di bandara. Dia mungkin bisa membantu. Sementara itu, langkah kaki dari kejauhan semakin mendekat. Dua pria itu pasti mengikuti mereka masuk ke dalam lorong. Elena merasa napasnya semakin berat, sementara Raka sibuk menelepon. Namun, telepon itu terus berbunyi tanpa jawaban. Harapan mereka mulai menipis. "Ayo cepat," kata Raka, sedikit panik. "Jawab, jawab." Tiba-tiba, terdengar suara berderak dari pintu di depan mereka. Elena tersentak. Pintu itu terbuka perlahan, dan sosok pria tua muncul di baliknya. "Cepat masuk, sebelum mereka melihat kalian," bisiknya. Raka langsung menarik Elena masuk ke dalam ruangan gelap itu. Pria tua itu menutup pintu dengan cepat dan menguncinya dari dalam. "Aku bekerja di sini sebagai teknisi. Aku sudah melihat kalian sejak tadi di kamera pengawas. Orang-orang itu berbahaya. Kalian harus segera pergi sebelum mereka menemukan kalian." Raka tersenyum lega dan menepuk bahu pria tua itu. "Terima kasih, Pak. Anda menyelamatkan kami." Mereka kemudian diberi jalan pintas yang mengarah ke parkiran bawah tanah bandara, tempat di mana teman Raka telah menunggu dengan mobil untuk membawa mereka pergi. Di dalam mobil, Elena merasakan ketegangan sedikit mereda. Namun, dia tahu bahwa ini belum berakhir. Musuh-musuh mereka tidak akan berhenti sampai mereka berhasil menangkap Raka. Dan meskipun mereka berhasil kabur dari bandara, hidup mereka kini telah berubah selamanya. "Kita kemana sekarang?" tanya Elena. Suaranya penuh kebingungan. Raka menatap Elena sejenak sebelum menjawab. "Kita akan ke tempat di mana mereka tak bisa menemukan kita. Tapi Elena, satu hal yang harus kau tahu, tak ada jaminan kita aman sepenuhnya. Dunia ini kejam, dan mereka tak akan berhenti mengejarku." Elena menelan ludah. Mereka kini berada dalam pelarian, dan sepertinya kehidupan yang mereka kenal telah musnah. Meski demikian, di tengah segala bahaya, dia merasa ada sesuatu yang lebih kuat yang mengikatnya pada Raka. Sebuah ikatan yang tak bisa ia jelaskan, namun juga tak bisa ia abaikan. Mobil melaju kencang, menembus malam yang semakin pekat. Elena duduk di samping Raka, masih berusaha mengatur napas setelah pelarian yang menegangkan di bandara. Matanya melirik keluar jendela, melihat lampu-lampu kota yang memudar di kejauhan. Pikiran Elena masih dipenuhi dengan kekacauan yang baru saja mereka lalui. Namun, ia tahu bahwa semua ini belum selesai. Raka, yang duduk di belakang kemudi, tampak fokus namun tenang. Keheningan di antara mereka terasa tegang, tapi tak ada yang tahu harus berkata apa. Hanya suara mesin mobil yang memenuhi udara, sementara teman Raka yang duduk di kursi depan terus melirik ke kaca spion, memeriksa apakah ada yang mengikuti mereka. "Apa kita benar-benar aman sekarang?" tanya Elena, memecah keheningan, meski hatinya tahu jawabannya. Raka mendesah panjang. "Untuk sementara. Tapi mereka pasti akan mencari lagi.
Aku yakin mereka sudah punya rencana cadangan. Teman Raka, Anton, seorang pria bertubuh kekar dengan rahang kuat, akhirnya berbicara. Tempat yang kita tuju ini cukup aman. Ini markas lama yang jarang digunakan orang. Tapi Raka benar, mereka tidak akan menyerah begitu saja. Kau benar-benar tidak tahu siapa mereka, Elena? Tanya Raka sambil menoleh sebentar ke arahnya. Elena menggeleng pelan. Tidak, aku tidak pernah menyangka akan ada bahaya seperti ini. Aku hanya seorang gadis biasa yang kau sewa untuk menemani makan malam dan acara-acara. Tapi sekarang, semuanya berubah. Raka mengangguk dengan pandangan kosong. Mereka bukan sekadar pesaing bisnis, Elena. Mereka adalah orang-orang yang tak kenal belas kasihan. Aku pernah melakukan kesalahan besar dengan mengusik mereka beberapa tahun lalu, dan sekarang mereka ingin membalas. Elena tidak bisa berkata-kata. Dia merasa dirinya terjebak dalam pusaran masalah yang lebih besar dari yang bisa dia bayangkan. Hidupnya yang dulu sederhana kini terancam oleh permainan yang mematikan. Setelah perjalanan yang terasa seperti seabad, mereka akhirnya tiba di sebuah bangunan tua di pinggir kota. Bangunan itu tersembunyi di balik pepohonan yang rimbun, jauh dari hiruk-pikuk kota. Tempat itu tampak sepi dan suram, tetapi inilah satu-satunya pilihan yang mereka punya. Ini dia, kata Anton sambil mematikan mesin mobil. Kita bisa tinggal di sini untuk beberapa hari. Setidaknya sampai kita tahu langkah berikutnya. Raka turun dari mobil dan membuka pintu untuk Elena. Aku tahu ini bukan yang kau harapkan dari perjalanan hidupmu. Aku menyesal kau harus ikut terseret dalam semua ini. Elena hanya tersenyum tipis. Aku sudah terlibat. Raka, tidak ada jalan keluar sekarang. Mereka berjalan masuk ke dalam bangunan, melewati lorong yang panjang dan gelap. Suasana dingin menyelimuti ruangan, menciptakan kesan bahwa tempat ini telah lama ditinggalkan. Anton menyalakan lampu di dalam ruangan besar yang tampaknya adalah ruang pertemuan. Meja kayu panjang dengan kursi-kursi berdebu menghiasi ruangan itu. Elena bisa merasakan aura misterius yang menyelimuti tempat ini, seolah banyak cerita tersembunyi yang pernah terjadi di sini. Kita akan aman di sini sementara waktu, kata Anton sambil meletakkan tas berisi perlengkapan di atas meja. Tapi kita harus tetap waspada. Elena duduk di salah satu kursi dan menatap ke arah jendela. Dia merasa takut, namun ada sesuatu yang membuatnya tetap bertahan. Dia sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Raka berdiri di sampingnya, menatap jauh keluar jendela. Aku tak bisa lagi lari dari ini, Elena. Mereka takkan berhenti sampai mereka menghancurkan semuanya. Elena menoleh, menatap Raka dengan serius. Apa rencanamu? Kau tak mungkin terus bersembunyi selamanya. Raka tersenyum miring, lalu duduk di sebelahnya. Aku harus berhadapan dengan mereka. Mengakhiri ini semua, dengan cara apapun. Elena mengernyit. Itu terlalu berbahaya. Memang, jawab Raka. Tapi ini bukan soal bisnis lagi.
Ini soal hidup dan mati. Tiba-tiba, Anton mendekat dengan raut wajah serius. Aku baru saja dapat pesan dari sumberku. Mereka sudah tahu kita ada di sini. Kita harus bergerak lagi. Dan kali ini, mereka akan lebih agresif. Jantung Elena kembali berdebar keras. Rasa aman yang baru saja muncul seketika menghilang. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Tanyanya dengan suara pelan. Raka bangkit dari duduknya. Kita lawan balik. Ini saatnya kita berhenti bersembunyi dan membuat mereka sadar bahwa kita juga tidak mudah ditaklukkan. Elena menatap Raka dengan rasa kagum yang mulai tumbuh. Dia bukan lagi hanya seorang CEO yang sukses dan dingin. Di balik semua itu, ada keberanian dan tekad yang luar biasa. Tapi, apakah mereka benar-benar bisa menghadapi ancaman sebesar ini? Raka, Elena, dan Anton menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi bersembunyi. Mereka harus mengambil inisiatif dan menghentikan ancaman yang membayangi hidup mereka. Anton, yang memiliki jaringan bawah tanah, segera menghubungi beberapa kontak terpercaya yang bisa membantu. Malam itu, mereka merencanakan langkah besar untuk menghadapi musuh. Aku punya beberapa orang yang bisa diandalkan, kata Anton. Tapi kita harus melawan mereka dengan cerdas. Mereka tidak hanya kuat, tapi juga licik. Raka mengangguk. Kita akan mengalahkan mereka dengan informasi. Jika kita bisa mengungkap skandal mereka, kita bisa menghancurkan reputasi mereka di mata dunia. Elena mendengarkan dengan cermat. Dia tahu ini bukan hanya soal uang atau bisnis lagi. Ini soal hidup dan mati. Namun, di dalam hatinya, dia mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan profesional dengan Raka. Ada rasa sayang yang perlahan tumbuh. Tapi dia tahu ini bukan waktunya untuk memikirkan hal itu. Mereka mulai menggali informasi lebih dalam, menggunakan jaringan Anton dan akses Raka yang luas. Selama beberapa hari, mereka mengumpulkan bukti tentang organisasi yang mengincar Raka. Organisasi tersebut bukan hanya sekadar pesaing bisnis, melainkan kelompok kriminal yang mengendalikan jaringan ilegal di berbagai sektor. Dengan semua bukti yang sudah terkumpul, Raka, Elena, dan Anton merancang serangan balik. Raka memutuskan untuk mengadakan pertemuan publik di sebuah konferensi bisnis besar, tempat di mana semua mata akan tertuju padanya. Rencana mereka adalah membeberkan semua bukti ke publik saat pertemuan berlangsung, sehingga lawannya tidak punya waktu untuk bereaksi. Hari besar pun tiba. Konferensi bisnis yang diadakan di hotel mewah itu penuh dengan pengusaha, pejabat, dan wartawan. Raka tampil di depan podium dengan karisma yang kuat. Elena berdiri di sisi ruangan, memperhatikan dengan hati yang tegang. Anton berada di balik layar, memantau situasi dengan waspada. Raka mulai berbicara, membahas tentang kemajuan perusahaan dan tantangan yang dihadapinya. Tapi kemudian, dia beralih ke topik yang lebih berat. Ada ancaman besar di dunia bisnis yang perlu kita perhatikan, katanya, suaranya tegas. Bukan hanya tentang kompetisi, tapi tentang kejahatan yang diselubungi oleh kedok bisnis.
Layar besar di belakangnya menampilkan dokumen dan bukti-bukti yang telah mereka kumpulkan, transaksi ilegal, penggelapan dana, hingga hubungan dengan kelompok kriminal internasional. Ruangan pun gempar. Elena merasa detak jantungnya semakin cepat. Dia tahu momen ini akan mengubah segalanya. Dan benar saja, di tengah kekacauan yang terjadi, beberapa pria yang terlihat mencurigakan mulai bergerak di antara kerumunan. Anton segera memberikan sinyal kepada timnya untuk bersiap. Raka masih melanjutkan paparannya, tapi dia tahu mereka harus bertindak cepat. Sebelum pria-pria itu bisa mendekat, tim keamanan Anton menangkap mereka. Aksi dramatis ini berhasil disiarkan langsung ke seluruh dunia. Raka berhasil memojokkan lawannya di depan publik. Dengan bukti yang tersebar luas, kelompok kriminal tersebut tak bisa lagi bersembunyi. Mereka ditangkap, dan jaringan mereka yang selama ini mengancam Raka hancur seketika. Setelah semua kekacauan itu berakhir, Raka dan Elena kembali ke markas mereka untuk menenangkan diri. Di sana, di tengah keheningan malam, Elena akhirnya memberanikan diri untuk berbicara tentang perasaannya. "Raka," kata Elena dengan suara pelan, "aku tidak tahu bagaimana cara mengatakannya, tapi selama semua ini terjadi, aku merasa ada sesuatu yang berubah di antara kita. Aku tahu ini bukan bagian dari rencana kita, tapi aku tidak bisa menyangkal bahwa aku mulai peduli padamu lebih dari sekadar pekerjaan." Raka menatap Elena dalam-dalam. Ia sudah menyadari perasaan itu sejak awal, tapi dia terlalu sibuk dengan ancaman yang ada di depan mereka. "Aku juga merasakan hal yang sama, Elena," jawab Raka jujur. "Di tengah semua kekacauan ini, kau membuatku merasa hidup. Bukan hanya sebagai CEO atau konglomerat, tapi sebagai manusia." Elena tersenyum tipis. "Tapi kau tahu, hubungan kita dimulai dari sesuatu yang tidak biasa. Aku pacar suaanmu." Raka tertawa kecil. "Ya, tapi sekarang aku ingin lebih dari itu. Aku tidak ingin hanya menyewamu untuk acara-acara bisnis. Aku ingin kau ada di sampingku, seutuhnya." Mereka saling mendekat, dan tanpa banyak kata lagi, mereka berciuman, menandai awal dari hubungan yang baru, sebuah hubungan yang didasari bukan oleh perjanjian bisnis, tapi oleh rasa cinta yang tulus. Beberapa bulan setelah kejadian besar itu, kehidupan Raka dan Elena berubah drastis. Raka, yang sebelumnya selalu sibuk dengan bisnis, kini lebih banyak meluangkan waktu untuk menikmati hidup bersama Elena. Mereka berdua menjadi pasangan yang kuat, baik dalam urusan pribadi maupun profesional. Elena, yang dulunya hanya seorang pacar sewaan, kini menjadi partner sejati Raka. Dia membantu Raka dalam menjalankan perusahaannya, dan bersama-sama mereka menciptakan proyek-proyek besar yang sukses. Tidak hanya itu, Elena juga mulai membuka organisasi amal untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, terinspirasi oleh pengalamannya sendiri. Kisah cinta mereka berakhir dengan indah. Raka dan Elena tidak hanya menemukan cinta, tetapi juga kekuatan dari hubungan mereka yang penuh tantangan. Bersama-sama, mereka membangun masa depan yang cerah, penuh dengan kebahagiaan dan keberhasilan.
Cinta bisa datang dari tempat yang tidak terduga. Kadang, yang dimulai dari kesepakatan bisnis bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam dan berarti. Raka dan Elena telah membuktikan bahwa cinta tidak selalu harus sempurna dari awal, tapi jika diperjuangkan bersama, ia bisa menjadi sumber kekuatan yang luar biasa. Akhir